Aku meninggalkan wanita yang selalu berdoa untukku setiap malam, demi wanita cantik yang ternyata cuma kejar hartaku. Dulu, aku pikir cinta bisa dibeli dengan kemewahan. Tapi sekarang, aku sadar, kebahagiaan gak pernah bisa dibeli. Yang dulu menemaniku saat susah, kini hanya tinggal kenangan. Dan aku hidup dalam penyesalan. Namaku Rian, dan ini kisah bodohnya aku. Seorang suami yang meninggalkan istri setia demi wanita yang hanya mencintaiku karena uang. Aku kira dengan menikahi wanita muda dan cantik, hidupku akan sempurna. Tapi ternyata Tuhan membalas dengan cara paling menyakitkan dengan membuatku kehilangan segalanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Semoga siapapun yang menonton kisah ini selalu dijauhkan dari orang yang berpura-pura mencintai, dan semoga kalian semua diberi pasangan yang tulus, setia, dan membawa keberkahan. Amin. Hujan sore membasahi atap rumah kecil kami, sementara aroma sayur bening dan sambal terasi memenuhi dapur sederhana. Di sanalah Sari, istriku, tersenyum sambil mengaduk panci meski bajunya sudah mulai kusam dan tangannya kasar karena sering mencuci tanpa mesin. Aku, Rian, hanya bisa duduk di ruang tamu mungil itu, menatapnya dari jauh. Kadang aku berpikir, betapa kuatnya perempuan ini. Tak pernah sekalipun ia mengeluh, bahkan ketika kami hanya bisa makan tempe dan nasi sisa kemarin. "Mas, makannya jangan buru-buru kerja dulu ya," katanya lembut sambil menaruh piring di depanku. Aku tersenyum kecil. "Iya, aku cuma mikirin tagihan kontrakan, Ri." Sari menatapku, matanya bening, penuh keyakinan. "Rejeki nggak pernah telat, Mas. Selama kita jujur dan usaha, Allah pasti bantu." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa selalu menenangkan. Sari bukan perempuan yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya seperti doa. Malam itu saat listrik mati karena hujan, kami hanya duduk berdua di bawah cahaya lilin. Sari menyandarkan kepala di bahuku sambil berbisik, "Mas, kalau nanti usaha Mas sukses, jangan lupa siapa yang dulu nemenin Mas dari nol ya." Aku tertawa kecil. "Ya kamulah, siapa lagi?" Dia tersenyum lalu menatap lilin yang perlahan habis. Tapi kadang, kalau manusia udah punya segalanya, suka lupa caranya bersyukur. Aku diam. Tak tahu bahwa kata-katanya malam itu kelak jadi doa yang menghantam balik hidupku. Hari-hari berjalan. Usahaku perlahan mulai naik. Aku mulai dikenal di lingkungan sebagai orang yang berhasil. Dari rumah kontrakan, aku pindah ke rumah kecil milik sendiri. Aku beli motor baru. Aku bahkan mulai dipanggil Pak Rian oleh orang-orang sekitar. Tapi di balik itu semua, ada perubahan kecil di dalam diriku. Dulu aku semangat bekerja karena ingin membahagiakan Sari. Sekarang, entah kenapa, aku mulai merasa semua ini karena usahaku sendiri. Aku mulai sibuk, pulang makin malam, kadang lupa makan malam bersama. Sari nggak pernah protes. Dia cuma bilang, "Hati-hati di jalan, Mas." Sampai suatu malam, saat aku pulang lewat kantor pusat, aku bertemu seseorang. Maya, wanita cantik dengan senyum yang entah kenapa membuatku merasa muda kembali. Tapi itu nanti, bukan di bab ini. Karena malam itu, aku masih punya rumah yang hangat, istri yang setia, dan kehidupan yang sederhana tapi bahagia. Namun aku justru sibuk mencari yang lebih tanpa sadar bahwa kebahagiaan itu sedang kugenggam dan sebentar lagi akan hilang dari tanganku. Sari duduk di ruang tamu sambil menjahit baju lamaku. Lampu minyak berkelip lembut. Di wajahnya ada lelah, tapi juga ketulusan yang tak bisa digantikan. Aku memandangi dia diam-diam. Tapi bukan dengan kagum seperti dulu. Entah kenapa,
Yang ada di pikiranku waktu itu cuma satu. Apa aku bisa lebih dari ini? Dan disitulah kesalahan pertamaku mulai dari rasa kurang bersyukur. Hari itu panasnya luar biasa. Kantor baru tempatku bekerja terasa sesak oleh aroma kertas, tinta printer, dan suara mesin pendingin yang tak lagi dingin. Aku sedang memeriksa laporan keuangan ketika pintu kaca tiba-tiba terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Rambut hitamnya terurai rapi dengan aroma parfum lembut yang entah kenapa langsung membuat suasana ruangan berubah. "Permisi, ini kantor Bapak Rian ya?" Suaranya tenang, agak serak, tapi lembut seperti nada yang sudah terlatih membuat orang berhenti berpikir. Aku menatapnya sebentar. Terlalu lama mungkin. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" "Maya," katanya sambil tersenyum. Senyum yang tidak lebar, tapi cukup untuk membuat dada terasa aneh. "Saya ingin konsultasi soal kerjasama. Bapak direkomendasikan teman saya." Sore itu obrolan kami berlangsung singkat. Tapi entah kenapa, setelah ia pergi, ruangan terasa lebih sepi dari biasanya. Ada aroma yang tertinggal. Wangi bunga bercampur sedikit aroma kopi. Aroma yang sama nanti yang akan menghancurkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Maya datang lagi. Kali ini dengan kemeja putih sederhana dan rok hitam, rambut diikat rapi. Tapi justru kesederhanaannya itu yang memancing perhatian. Kami membahas laporan, tapi pembicaraan meluas, mulai dari bisnis, hobi, hingga hal-hal pribadi. "Mas Rian sudah menikah?" Tanyanya pelan, sambil menatap layar laptop, tapi matanya melirikku sekilas. Aku terdiam. "Iya, sudah." "Oh," katanya singkat, tapi nada suaranya ringan. Tapi entah kenapa membuat jantungku berdebar. Setiap kali ia bicara, jaraknya terasa terlalu dekat. Setiap kali ia tertawa kecil, matanya seperti menelusup ke dalam pikiranku. Aku tahu ini salah, tapi justru disitulah godaan itu hidup. Dalam ruang sempit antara logika dan rasa ingin tahu. Sore-sore berikutnya, Maya seling mampir bawa kopi. "Biar semangat, Pak," katanya sambil menaruh gelas di mejaku. Aku mencoba biasa saja, tapi tatapan rekan-rekan kantor membuatku sadar ada yang mereka lihat, yang ingin kusembunyikan. Suatu kali, tangannya tak sengaja menyentuh jemariku saat menyerahkan berkas. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuatku diam beberapa saat terlalu lama. "Mas Rian?" "Iya, maaf, saya melamun," kataku gugup. Dia hanya tersenyum. Senyum yang membuat batas antara sopan dan salah jadi kabur. Malam itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Sari menungguku di ruang tamu. Matanya sedikit sayu, tapi tetap lembut. "Mas capek ya? Mau saya buatin teh hangat?" Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku masih tertinggal di kantor, di ruangan kecil dengan aroma parfum yang anehnya terus menghantui. Aku merasa bersalah, tapi juga rindu sesuatu yang bahkan belum kumiliki. Sari menyandarkan kepala di pundakku sambil berkata, "Mas, akhir-akhir ini kelihatan beda. Kerjaan lagi berat ya?" Aku hanya menjawab, "Iya, Ri, cuma kerjaan." Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan cuma kerjaan. Ini tentang seorang wanita yang mulai mencuri perhatianku, perlahan tapi pasti. Beberapa minggu berlalu, Maya mengajakku makan siang di kafe dekat kantor. Awalnya untuk membahas proyek, tapi obrolan berubah jadi tawa dan candaan kecil. Dia sering menatapku lama sebelum bicara, lalu menunduk dengan senyum samar. "Aneh ya, Mas. Kadang saya merasa nyaman ngobrol sama orang yang baru saya kenal," katanya sambil mengaduk kopi. Aku menjawab pelan, "Iya, saya juga ngerasa begitu."
Hening. Hanya ada suara hujan yang tiba-tiba turun di jendela kaca. Kami saling diam, tapi tatapan kami sudah bicara lebih dulu. Saat itu, dunia di luar terasa jauh. Dan tanpa sadar, di dalam hatiku, sebuah pengkhianatan kecil mulai tumbuh. Malamnya aku pulang, tapi bukan dengan hati yang tenang. Sari sudah tertidur di sofa, masih menunggu tanpa kata. Aku menatapnya lama, tapi wajahnya tak lagi menimbulkan rasa yang sama. Aku benci mengakuinya, tapi kehadiran Maya membuatku merindukan sesuatu yang tak seharusnya kurindukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menatap istri yang setia di hadapanku, namun pikiranku justru terbang pada wanita lain. Dan dari situlah segalanya mulai hancur, perlahan tapi pasti. Sudah hampir 3 bulan sejak aku pertama kali mengenal Maya. Setiap hari, alasanku untuk pulang semakin menipis. Aku bilang pada Sari bahwa proyek sedang padat, klien banyak, dan kadang harus lembur sampai malam. Padahal kenyataannya, aku hanya duduk di kafe, menatap layar kosong, sambil memikirkan senyum yang bukan milik istriku. Sari tetap seperti dulu, lembut, sabar, dan selalu menyambutku dengan senyum. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Seolah ia tahu, tapi memilih tidak menanyakan apa-apa. Mungkin karena ia takut jawabannya akan menyakitkan. "Mas, akhir-akhir ini sering banget lembur ya?" Katanya pelan sambil menuang teh hangat. Aku mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, banyak urusan kantor." Sari hanya tersenyum tipis. "Gak apa-apa, aku ngerti. Cuma jangan lupa makan, Mas." Kalimat itu sederhana, tahap justru membuatku sesak. Ia masih perhatian, bahkan ketika aku mulai berhenti memperdulikannya. Suatu malam, aku pulang lewat tengah malam. Rumah sudah gelap, hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Di meja makan, ada sepiring nasi yang sudah dingin dan secari kertas kecil bertuliskan, "Aku tahu Mas capek, makan dulu ya, baru tidur. Sari." Aku duduk, menatap tulisan itu lama. Tanganku gemetar bukan karena lelah, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk. Namun kenapa rasa itu tak cukup kuat untuk menghentikan langkahku yang makin jauh? Beberapa hari kemudian, Maya menawariku ikut ke acara bisnis di luar kota. "Kita cuma 2 hari kok, biar bisa fokus nyiapin proposal tanpa gangguan." Aku tahu maksudnya lebih dari sekedar urusan kerja. Ada nada menggoda di suaranya, ada harapan yang tak perlu dijelaskan. Tapi aku malah tersenyum. Bodohnya aku. Sari bahkan menyiapkan pakaian untukku. "Mas jangan lupa bawa jaket, takut masuk angin," katanya sambil melipat baju. Tangannya lembut, tapi aku tahu, hatinya sedang bergetar. Ia mencoba kuat, padahal matanya mulai berkaca. Sari tahu selalu kapan aku berbohong. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk di tepi ranjang sambil berkata, "Mas?" Aku menoleh. "Kenapa?" Ia menatapku. Lama, dengan mata yang sudah lelah menahan semuanya. "Kalau ada yang bikin Mas senang di luar sana, aku cuma minta satu hal. Jangan lupakan aku sepenuhnya." Aku terdiam. Sari tidak menangis. Ia hanya menatapku dengan tenang, seolah sudah siap kehilangan. Dan anehnya, bukannya menghentikan aku. Kata-kata itu malah membuatku semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang tak bisa kuakui. Hari keberangkatan tiba. Aku pergi pagi-pagi, tak sempat berpamitan dengan benar. Dari jendela kulihat Sari berdiri di depan rumah dengan baju tidur dan rambut berantakan, memeluk cangkir teh hangatnya. Matanya mengikuti mobil yang kutumpangi, sampai akhirnya aku menghilang di tikungan. Itu tatapan yang tidak pernah bisa kulupakan. Tatapan seorang wanita yang tahu suaminya akan pergi, tapi tetap mendoakannya. Malam itu di hotel, aku memandangi langit-langit kamar. Maya tertawa di ujung telepon, membicarakan hal-hal ringan, tapi di kepalaku bergema satu hal. Wajah Sari dengan senyum yang hancur pelan-pelan. Aku ingin menelponnya, sekedar bilang aku kangen.
Tapi aku tahu itu dusta. Aku hanya rindu ketenangan yang dulu dia beri, bukan dirinya. Dan dari situlah aku sadar, aku sudah berubah. Bukan lagi Rian yang dulu pula membawa roti kecil untuk istrinya, tapi lelaki yang berbohong demi keinginan sesakat. Sementara itu di rumah, Sari duduk di ruang tamu. Hujan turun deras. Di pangkuannya ada selembar foto pernikahan kami. Ia menyentuh gambar wajahku dengan jari gemetar dan berbisik, "Kalau memang aku bukan bahagianya lagi, semoga dia tetap dijaga Tuhan." Air mata jatuh menetes di foto itu. Tapi bahkan saat menangis, Sari masih berdoa bukan untuk dirinya, tapi untukku. Untuk lelaki yang perlahan-lahan menghancurkan hatinya tanpa sadar. Hari itu datang seperti badai tanpa peringatan. Sari duduk di meja makan. Di depannya ada secangkir teh yang sudah dingin. Sementara aku berdiri di depan pintu, menggenggam selembar kertas yang terasa seperti belati di tanganku. Surat cerai. Aku tidak bisa menatap matanya. Aku tidak sanggup melihat pantulan diriku di sana, karena yang kulihat bukan lagi seorang suami, tapi pengkhianat. "Mas, serius?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Aku pikir ini yang terbaik buat kita berdua. Berdua? Atau buat Mas sendiri? Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Tapi aku tetap diam, berusaha tampak tegas, padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang hancur pelan-pelan. Sari memandangku lama, lalu berkata, "Mas masih cinta aku?" Aku tidak menjawab. Dan disitulah, tanpa kata, semuanya berakhir. Malam sebelumnya Maya menelpon. Suara lembutnya menenangkan sekaligus menyesatkan. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu gak akan bahagia, Rian," katanya. "Dia cuma nahan kamu di masa lalu. Aku bisa kasih kamu masa depan." Kata-kata itu membuatku ragu, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Maya berhasil membuatku percaya bahwa cinta sejati bisa diganti dengan gairah baru dan perhatian sesaat. Aku lupa, cinta sejati bukan yang membuatmu bersemangat sesaat, tapi yang membuatmu tetap tinggal meski dunia terasa berat. Setelah tanda tangan itu tercetak di kertas, Sari menatapnya lama. Air matanya tidak langsung jatuh, tapi matanya kehilangan cahaya. Ia bangkit, mengambil kopernya yang sudah disiapkan dari semalam. Aku heran, tapi ia berkata lirih, "Aku sudah tahu dari lama, Mas. Aku cuma nunggu kapan Mas siap jujur." Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu, aku bisa mendengar hati yang pecah berulang kali. Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti sejenak. "Aku nggak akan benci, Mas. Aku cuma sedih karena orang yang dulu aku doakan tiap malam, sekarang malah jadi alasan aku menangis." Kemudian ia pergi. Suara langkahnya di lantai terasa lebih menyakitkan dari apapun. Setiap dentum seolah menandakan bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Beberapa hari setelah perceraian, rumah terasa kosong. Maya mulai sering datang membawa tawa dan aroma parfum yang dulu membuatku berdebar. Tapi anehnya, sekarang aromanya membuatku muak. Setiap kali ia tertawa, yang kudengar bukan kebahagiaan, tapi gema dari kesepian yang baru kusadari. Suatu malam, Maya berkata, "Sekarang kamu bebas. Kita bisa mulai dari awal." Mulai dari awal? Dengan menghancurkan yang lama. "Kamu terlalu sentimental, Rian. Kadang untuk bahagia, kamu harus buang masa lalu." Aku memalingkan wajah. Entah kenapa kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku mulai sadar,
Mungkin aku telah menukar sesuatu yang suci dengan sesuatu yang kosong. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah lama. Pintu pagar berdebu, taman yang dulu Sari rawat, kini kering. Di dalam, aroma rumah itu masih sama, campuran sabun cuci dan melati, wangi yang selalu dipakai Sari. Di meja ruang tamu, ada foto pernikahan kami, masih berdiri tegak meski kacanya retak. Di bawahnya ada surat kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tulisan tangannya halus, sedikit gemetar. Mas, aku sudah maafkan semuanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku cuma ingin Mas bahagia walaupun bukan denganku. Tapi kalau suatu hari nanti Mas sadar bahwa cinta sejati nggak pernah pergi, aku masih di sini, di doa yang sama. Aku terdiam lama, menatap surat itu sampai air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar tak tergantikan. Sari mungkin sudah pergi, tapi kehadirannya masih memenuhi seluruh ruang di hidupku. Seperti udara yang tak bisa kulihat, tapi tak bisa kuabaikan. Malam itu aku duduk di lantai rumah kosong itu sampai pagi. Di luar, matahari perlahan terbit, cahayanya menembus jendela kotor dan menyentuh surat itu. Hangat, tapi menyakitkan. Aku baru sadar, aku tidak menghilangkan istri, aku menghilangkan versi terbaik dari diriku sendiri. Lelaki yang dulu bisa membuat Sari tersenyum. Aku pikir setelah Sari pergi, aku akan merasa bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari beban rumah tangga yang terasa monoton, bebas dari segala hal yang dulu membuatku ingin lari. Tapi ternyata yang datang bukan kebebasan, melainkan kehampaan yang lebih dalam. Rumah baru yang kubeli bersama Maya tampak sempurna. Cat dinding putih, perabot mahal, aroma bunga dari diffuser di setiap sudut. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang ganjil, sunyi. Tidak ada suara piring yang disusun Sari, tidak ada langkah pelan menuju dapur setiap pagi, tidak ada tawa lembut yang menyambutku saat pulang. Yang ada hanya denting gelas wine dan suara Maya yang sering berkata, "Rian, kamu kerja terus sih, kita kan bisa nikmatin hidup." Maya memang cantik. Cantik dengan cara yang memukau, tapi dingin. Ia seperti bunga kaca, indah tapi tak punya kehangatan. Awal-awal pernikahan segalanya terasa menyenangkan. Ia mengajakku ke pesta, mengenalkan pada teman-temannya, memamerkan cincin berlian di jarinya sambil berkata, "Suamiku sukses, mapan, dan tahu cara memperlakukan wanita." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati, aku tahu aku sedang diperkenalkan bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai pencapaian. Setiap malam, Maya sibuk dengan ponselnya. Tawa kecil, notifikasi berdering, dan sesekali bisik-bisik yang terputus saat aku masuk kamar. Aku pura-pura tidak tahu. Sama seperti dulu, ketika Sari pura-pura tidak tahu tentang kebohonganku. Suatu malam, aku terbangun. Kamar dingin, lampu temaram, dan Maya tidak ada di tempat tidur. Aku turun ke ruang tamu dan menemukannya sedang video call dengan seorang pria yang tak kukenal. Suaranya lembut, senyumnya manis, tapi bukan untukku. Saat ia sadar aku berdiri di belakangnya, ia menutup laptopnya cepat-cepat. "Kerjaan," katanya singkat. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Aku hanya terlalu lelah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Aku pergi pagi, pulang malam, hanya untuk menemukan rumah rapi tapi kosong. Kadang Maya belum pulang, kadang ia tertidur di sofa dengan baju pesta. Di meja makan tidak pernah ada masakan rumah, hanya makanan pesan antar dengan plating cantik tapi hambar. Aku mulai rindu aroma masakan Sari. Rindu suara lembutnya yang memanggil, "Mas, makan dulu ya." Rindu caranya menatapku saat aku pulang,
seolah aku satu-satunya yang ia tunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak bercerai, aku mulai sadar, aku tidak hanya kehilangan istri, aku kehilangan rumah. Satu malam saat hujan turun deras, aku pulang lebih cepat. Maya sedang berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah, bersiap untuk pesta. "Aku capek, Maya," kataku. Ia tidak menoleh. Capek kerja atau capek denganku? Aku terdiam. Ia menatapku lewat pantulan cermin. Senyumnya tipis tapi menusuk. "Kalau kamu nyesel, itu urusan kamu, bukan aku." Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi aku tidak bisa. Karena di balik semua itu, aku tahu, aku sedang memanen apa yang dulu kutanam sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon. Lampu kota berkelip, tapi mataku kosong. Aku membuka ponsel dan tanpa sadar membuka pesan lama dari Sari. Pesan terakhir sebelum ia pergi, "Jangan lupa sarapan ya, Mas. Aku tahu kamu sibuk, tapi jaga kesehatan. Aku nggak mau lihat Mas sakit." Aku membaca kalimat itu berulang-ulang sampai mataku buram. Sari mungkin tidak lagi di sisiku, tapi hatinya masih terasa di setiap ruang yang kini hampa. Hari berikutnya, aku mencoba bicara dengan Maya. "Maya, aku cuma pengen kita benar-benar jadi pasangan, bukan sekedar formalitas." Ia menatapku datar. "Rian, aku menikah denganmu bukan karena cinta, tapi karena kamu punya sesuatu yang bisa bikin hidupku mudah. Aku nggak pernah janji lebih dari itu." Kalimat itu menghantam dadaku seperti pukulan keras. Maya berjalan menjauh, meninggalkanku berdiri sendiri. Aku menatap cincin di jariku yang sekarang terasa seperti rantai, bukan tanda cinta. Dan di malam itu juga, aku sadar, aku menyesal. Menyesal telah menukar cinta sejati dengan ilusi yang berkilau di permukaan. Menyesal karena aku baru mengerti arti setia setelah kehilangan orang yang benar-benar mencintai tanpa syarat. Hidup bersama Maya perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang berjalan pelan. Aku tidak tahu sejak kapan tawa manisnya mulai terdengar seperti ejekan, dan pelukannya terasa seperti perangkap. Awalnya aku mengira kami hanya sedang lelah, tapi semakin lama aku sadar aku bukan bagian dari hidupnya. Aku hanya alat di dalamnya. Suatu pagi, aku menemukan catatan rekening di meja kerja Maya. Nominal besar keluar dari rekening bersama kami. Puluhan juta setiap minggu. Keterangan transfernya singkat. Private arrangement. Aku mencoba bertanya baik-baik, tapi Maya hanya menjawab ringan. "Aku investasi kecil, tenang aja. Semua demi masa depan kita." Namun nada suaranya datar, dan matanya tidak menatapku. Aku mulai curiga, tapi mencoba menahan diri. Aku sudah pernah menghancurkan rumah tanggaku karena prasangka. Kali ini, aku ingin yakin sebelum bereaksi. Beberapa hari kemudian, aku diundang ke sebuah acara perusahaan tempat Maya mengaku bekerja sama. Aku datang, berpakaian rapi, mencoba menjadi suami yang mendukung. Namun saat kutemui beberapa orang di sana dan bertanya tentang Maya, mereka saling pandang kebingungan. "Maaf Pak, kami tidak kenal siapa itu," kata salah satu direktur. Aku terdiam. Dunia rasanya berputar. Ketika aku pulang malam itu, Maya sudah di rumah, menunggu di ruang tamu. Ia mengenakan gaun hitam elegan dengan segelas wine di tangan. "Kenapa wajahmu pucat, sayang?" katanya sambil tersenyum. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya duduk di depannya, memandang wajah yang dulu begitu mempesona. "Jadi semua cerita tentang proyek dan investasi itu bohong?" tanyaku pelan. Maya tertawa, lembut tapi menusuk. "Rian, kamu pikir aku menikah sama kamu karena cinta? Aku menikah karena kamu mudah dikendalikan." Kata-kata itu seperti pisau. Aku menatapnya lama,
mencoba mencari sisa kebaikan di matanya, tapi yang kulihat hanya dingin dan kebanggaan. Ia menatapku seperti melihat boneka rusak yang tak lagi berguna. Hari-hari setelahnya berjalan seperti neraka. Maya mulai sering pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Aku mencoba berbicara, tapi setiap kali kubuka mulut, ia selalu punya cara untuk membuatku merasa bersalah. Jangan sok suci, Rian. Kamu juga dulu ninggalin istri setiamu demi aku, kan? Sekarang kamu dapat balasannya. Dan benar, aku memang pantas menerima semua ini. Tapi tetap saja, luka itu terlalu dalam. Setiap malam aku terjaga, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diri sendiri. Apakah ini harga dari dosa yang dulu kupilih dengan sadar? Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang berat dan dingin. Pak Rian, istri Anda punya hutang besar. Kalau tidak dilunasi, kami akan datang ke rumah malam ini. Aku terkejut. Hutang? Maksud Anda apa? Dia meminjam uang atas nama Anda. Total hampir 700 juta. Kami punya dokumennya. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku langsung menatap Maya yang duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya santai. Ketika kutakan soal telepon itu, ia tidak terlihat kaget. Ia hanya berkata pelan, "Tenang aja, aku akan urus. Lagian kamu masih punya simpanan, kan?" Nada suaranya bukan nada permintaan, tapi perintah. Dan di saat itu juga, aku sadar, wanita ini bukan hanya berbohong, dia sedang menghancurkan hidupku dengan sadar. Malam itu terjadi pertengkaran hebat. Aku tidak ingat semua kata-kata yang keluar dari mulutku, hanya teriakan dan air mata. Maya melempar gelas ke dinding, serpihannya berjatuhan seperti simbol dari rumah tangga kami yang retak tanpa sisa. "Kalau kamu nggak sanggup, kamu keluar aja dari hidupku," katanya dengan nada tinggi. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan hampa. "Aku yang keluar dari hidupmu? Bukannya sejak awal aku tidak pernah benar-benar ada di dalamnya?" Hening. Lalu, Maya tertawa. Sinis, dingin, mematikan. "Kamu benar, dan sekarang kamu juga tidak punya apa-apa lagi." Malam itu aku pergi dari rumah dengan hanya membawa satu koper kecil. Hujan turun deras, membasahi jalanan. Aku tidak tahu harus kemana, tapi langkahku terasa ringan, seolah beban yang selama ini kupikul mulai jatuh sedikit demi sedikit. Aku berdiri di bawah lampu jalan, menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menyebut nama yang dulu sengaja kuhapus dari doka. "Sari, aku minta maaf." Air mata bercampur air hujan. Dan di saat itu, aku sadar, ini bukan akhir dari penderitaanku. Ini baru awal dari penebusan panjang yang harus kulalui. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah Maya, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Aku tidak punya tujuan, tidak punya tempat pulang. Rekeningku kosong, kartu kredit diblokir, bahkan mobil yang kupakai disita karena masih atas nama Maya. Aku berjalan tanpa arah di tengah hujan, membawa koper kecil berisi sisa hidupku. Kemeja kusut, foto pernikahan dengan Sari, dan surat cerai yang kini sudah lusuh. Aku menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Ruangan sempit itu hanya cukup untuk tempat tidur tua dan meja kecil. Setiap malam, aku duduk di bawah lampu temaram menatap foto Sari. Matanya yang teduh di foto itu seperti sedang berbicara. "Kamu sudah cukup tersesat, Mas. Saatnya pulang pada dirimu sendiri." Tapi pulang kemana? Sari sudah hilang dari hidupku. Aku bahkan tak tahu apakah dia masih tinggal di kota yang sama. Waktu berjalan lambat. Aku mulai bekerja serabutan, mengantarkan barang, menjadi asisten gudang, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Dari pria bertasi yang dulu dipuja, aku berubah jadi buruh harian yang disapa kasihan. Tapi anehnya,
Di antara semua kepahitan itu, ada sedikit ketenangan. Aku tidak lagi berbohong. Aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku hanya Rian, lelaki yang jatuh, tapi mencoba bangkit. Kadang, saat malam, aku melihat pasangan muda lewat di depan kontrakan, tertawa kecil sambil bergandengan tangan. Pemandangan sederhana itu cukup membuat dadaku nyeri. Karena dulu, aku punya hal yang sama, dan dengan bodohnya, aku lepaskan. Suatu hari, saat mengantar paket ke sebuah rumah, aku melihat wajah yang familiar di teras. Itu ibu mertuaku, Ibu Sari. Tangannya menggenggam sapu, matanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas Rian?" Aku nyaris tak sanggup bicara. Suara itu membawa semua kenangan yang kukubur dalam-dalam. "Aku cuma kerja, Bu, ngantar barang," kataku pelan. Ia menatapku iba. "Kamu kelihatan kurus sekali." Aku tersenyum kaku. "Namanya juga belajar hidup, Bu." Ia menghela nafas panjang, lalu berkata sesuatu yang membuat mataku basah. "Sari masih sering doakan kamu setiap malam, Mas. Dia nggak pernah marah. Dia cuma sedih karena kamu hilang." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti petir. Aku tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Ternyata bahkan setelah semua yang kulakukan, Sari masih mendoakanku. Malam itu aku pulang ke kontrakan, membawa rasa sesak yang sulit dijelaskan. Aku duduk di lantai, membuka foto lama pernikahan kami. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdoa. "Tuhan, aku nggak minta Sari balik. Aku cuma minta diberi waktu untuk menebus semua kesalahanku." Dan entah kenapa, malam itu terasa sedikit lebih hangat. Seolah ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan besar, tapi nyata. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat pekerjaan tetap di bengkel kecil. Gajinya tak seberapa, tapi aku mulai menikmati setiap keringat yang keluar. Aku belajar memperbaiki mesin, dan pelan-pelan memperbaiki hatiku sendiri. Setiap kali lelah, aku mengingat kalimat Sari dulu. Selama Mas Rian masih mau berusaha, aku percaya Tuhan gak akan tinggal diam. Dan benar, Tuhan memang tidak tinggal diam. Satu sore, saat aku sedang memperbaiki motor, seorang perempuan datang. Suara lembutnya membuatku menoleh. "Mas Rian?" Itu Sari, dengan baju sederhana dan senyum yang sama seperti dulu. Waktu berhenti. Aku hanya bisa berdiri kaku tak percaya. Sari menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah berhenti mendoakan Mas Rian. Aku senang lihat Mas Rian mulai hidup lagi." Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Air mata menetes tanpa izin. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hidup lagi. Malamnya aku duduk di depan bengkel menatap langit. Aku sadar penyesalanku mungkin tak akan pernah sepenuhnya hilang. Tapi aku juga tahu, selama aku masih berani menatap ke depan, masih ada harapan. Dan mungkin di suatu waktu yang Tuhan pilih, aku bisa benar-benar menebus semuanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat sela-sela genteng bengkel yang retak. Rian masih bisa merasakan debar aneh di dadanya. Bayangan Sari yang datang sore kemarin seperti masih nyata di depan mata. Senyum lembutnya, suara pelan yang menenangkan, dan tatapan yang seolah berkata, "Aku sudah memaafkan." Tapi, benarkah semudah itu? Rian tahu, luka di antara mereka tak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Ada waktu, ada air mata, ada kepercayaan yang sudah ia robek dengan tangannya sendiri. Namun, sejak pertemuan itu, hidupnya terasa sedikit lebih terang. Ia mulai semangat bekerja lagi, memperbaiki motor sambil bersenandung kecil. Rekan kerjanya bahkan sempat bercanda. "Wah, Mas Rian sekarang kayak orang jatuh cinta lagi ya?" Rian hanya tersenyum. Mungkin benar,
tapi bukan cinta pada orang, melainkan pada hidup. Beberapa hari kemudian, takdir kembali bermain. Sore itu hujan turun deras. Bengkel hampir tutup ketika seorang anak kecil datang tergesa membawa sepeda rusak. "Om, tolongin dong, rantainya lepas," katanya polos. Rian berjongkok, memperbaiki rantai sambil menatap bocah itu. Tiba-tiba suara lembut memanggil dari luar. "Dito, jangan lari-lari, nak." Suara itu membuat jantung Rian berhenti berdetak sejenak. Ia mengenal suara itu. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan Sari. Air hujan menetes dari ujung jilbabnya, wajahnya lembut namun tegas. Sari berdiri mematung di ambang pintu bengkel, antara canggung dan gugup. "Masih suka nolong orang ya?" katanya pelan mencoba tersenyum. Rian bangkit, matanya memandang tanpa tahu harus berkata apa. "Aku cuma ngelakuin apa yang bisa aku lakuin sekarang," jawabnya lirih. Sari menangguk pelan. "Itu bagus, Mas." Anak kecil itu, Dito, memeluk kaki Sari, dan saat itu Rian baru sadar sesuatu. "Dia anakmu?" tanyanya pelan. Sari senyum samar. "Iya, anak asuh. Aku ngajar di panti sekarang." Rian tercekak. Ada perasaan hangat bercampur haru dalam dadanya. Sari tak hanya bertahan, tapi juga memilih jalan untuk memberi. Sementara ia dulu memilih menghancurkan. Mereka duduk di bangku kayu depan bengkel, menatap hujan yang turun lembut. Tak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang penuh makna. Setelah beberapa saat, Sari bicara, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Mas, aku nggak pernah benci. Tapi aku butuh waktu lama untuk belajar ikhlas." Rian menatapnya, air mata mulai menggenang. "Aku yang salah, Sari. Aku pikir aku cari kebahagiaan di tempat lain. Ternyata aku malah kehilangan semuanya." Sari menatap ke depan, bukan ke wajah Rian. "Mungkin dulu kita memang harus hancur dulu biar tahu cara membangun dari hati." Kalimat itu menembus seperti doa. Rian menggenggam tangannya perlahan, tapi Sari menariknya pelan, dengan senyum lembut. "Mas, aku sudah memaafkan, tapi aku nggak bisa kembali ke masa lalu." "Aku tahu, Sari. Aku cuma pengen kamu tahu, aku udah nggak seperti dulu." Sari menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tahu, Mas. Aku lihat dari caramu memperbaiki sepeda anak kecil barusan. Dulu, Mas nggak pernah sabar begitu." Keduanya tertawa kecil di sela hujan, tawa yang getir tapi hangat. Waktu terasa berhenti, tak ada pelukan, tak ada tangisan. Hanya dua hati yang akhirnya bisa bicara dengan tenang setelah sekian lama bertarung dengan rasa sakit. Ketika hujan reda, Sari berdiri. "Aku pamit, Mas. Dito harus pulang." Rian mengangguk, suaranya hampir tak keluar. "Terima kasih, udah datang." Sari tersenyum sekali lagi, lalu berjalan pergi sambil menggandeng Dito. Rian berdiri di depan bengkel, menatap punggung mereka sampai hilang di tikungan jalan. Hatinya penuh, bukan dengan penyesalan lagi, tapi dengan rasa syukur, karena Tuhan memberinya kesempatan melihat bahwa Sari baik-baik saja, bahwa cintanya, meski tak bisa dimiliki lagi, telah berubah jadi sesuatu yang lebih murni, ketenangan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu. Rian kini benar-benar berubah. Ia bekerja keras di bengkel kecil itu, hidup sederhana, dan sesekali membantu panti tempat Sari mengajar. Ia tidak berharap apapun, cukup bisa melihat Sari bahagia sudah lebih dari cukup. Namun hidup, seperti biasa, selalu punya cara untuk menguji manusia yang baru belajar ikhlas. Suatu malam, bengkel tempat Rian bekerja terbakar. Korsleting dari kabel tua, api menjalar cepat, melahap segalanya. Rian berlari masuk mencoba menyelamatkan alat dan surat-surat penting. Asap pekat menyengat paru-parunya, membuat pandangannya buram. Tapi yang terlintas di pikirannya hanya satu, "Aku nggak mau kehilangan segalanya lagi." Ia berhasil keluar dengan sebagian dokumen dan satu motor pelanggan. Namun tubuhnya lemah,
batu keras, hampir roboh di depan bengkel yang kini tinggal puing. Orang-orang berdatangan, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Bengkel itu habis. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rian kehilangan pekerjaan, dan meski pemilik bengkel memaafkan, rasa bersalah menekannya. Ia tidur di musola dekat tempat itu, berusaha menenangkan diri dengan doa. Namun malam-malam terasa panjang, dingin, dan sunyi. Sampai suatu pagi, seseorang datang membawakannya makanan. Sari. Ia meletakkan bungkusan nasi hangat di samping Rian tanpa banyak bicara. "Aku dengar dari warga, kamu tinggal di sini sekarang?" "Iya," jawab Rian pelan. "Sementara aja, aku lagi nyari kerjaan baru." Sari menatap wajahnya yang mulai tirus. "Mas, kadang Tuhan ngambil sesuatu bukan buat ngukum, tapi buat nguji seberapa kuat kita mau terus percaya." Rian terdiam. Kalimat itu seperti bara kecil di tengah dingin. Ia mengangguk pelan. "Makasih, Sari. Aku janji gak akan menyerah lagi." Beberapa minggu kemudian, Rian mulai membantu di panti asuhan tempat Sari mengajar. Ia memperbaiki sepeda anak-anak, memasang atap bocor, bahkan mengajari mereka menggambar. Setiap senyum anak-anak itu seperti obat untuk jiwanya yang dulu hancur. Sari sering memperhatikannya dari jauh. Ada kebanggaan kecil di matanya. Bukan cinta romantis, tapi rasa hormat pada seseorang yang akhirnya menemukan arah hidupnya. Suatu hari, salah satu anak jatuh sakit parah, dan Rian berlari ke rumah sakit membantu membawanya. Ia menjaga di ruang tunggu, menenangkan anak-anak lain yang menangis. Di saat itulah, Sari datang. Matanya berkaca-kaca melihat Rian yang begitu tulus menjaga mereka. "Mas." "Iya?" "Aku baru sadar. Mungkin selama ini aku nggak kehilangan suami, tapi Tuhan lagi nyiptain versi terbaik dari dia." Rian menunduk, suaranya bergetar. "Aku nggak tahu apakah aku pantas dengar itu, Sari. Tapi kalau boleh, biar aku tetap ada di sini. Nggak buat minta balik, tapi buat terus bantu kamu dan anak-anak ini." Sari mengangguk perlahan. "Kamu nggak perlu izin untuk berbuat baik, Mas. Tapi jangan lupa bahagia juga ya." Beberapa bulan berlalu. Panti asuhan kini lebih ramai. Bengkel baru dibangun di sudut halamannya, hasil kerja keras dan donasi orang-orang yang Rian bantu. Ia tak lagi dikenal sebagai pria yang jatuh, tapi sebagai seseorang yang memberi tanpa pamrih. Namun ujian terakhir datang saat ia jatuh sakit akibat kelelahan. Demam tinggi membuat tubuhnya lemah. Sari menemaninya di ruang kecil panti itu. "Mas, istirahat aja dulu, semua sudah beres." Rian tersenyum samar, suaranya pelan, nyaris berbisik. "Sari, kalau aku pergi duluan, jaga anak-anak itu ya. Aku senang bisa ketemu kamu lagi meski cuma sebentar." Sari menggenggam tangannya erat. Air matanya jatuh satu persatu. "Jangan ngomong kayak gitu. Tuhan gak sekejam itu. Dia udah kasih kamu kesempatan kedua. Jangan nyerah lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rian menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena bersyukur. Ia sadar takdir tak pernah jahat, hanya manusia yang kadang tak sabar melihat rencana Tuhan berjalan. Beberapa minggu kemudian, Rian sembuh. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya penuh cahaya. Ia mulai bekerja lagi, mengajari anak-anak, memperbaiki bengkel kecil yang baru berdiri. Dan di setiap senja, ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena telah menegurku dengan cinta." Waktu berjalan cepat. Panti asuhan itu kini lebih hidup dari sebelumnya. Anak-anak berlarian di halaman, suara tawa mereka menggema setiap pagi.
Bengkel kecil di sudut halaman terus beroperasi, dan Rian menjadi sosok ayah bagi mereka semua. Tak ada lagi jas mewah, tak ada mobil, tak ada kemewahan. Tapi hatinya kini lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Namun diam-diam, tubuhnya mulai melemah. Penyakit lama yang dulu diabaikan kini datang kembali. Pelan tapi pasti. Rian tahu, waktunya tidak lama. Tapi ia tak takut, karena kali ini ia tak sendiri. Ia punya anak-anak yang memanggilnya Om Rian, dan ada Sari, yang kini jadi sahabat terbaiknya, penjaga hatinya yang dulu retak. Satu sore, Rian menemukan Sari duduk di bawah pohon mangga, menatap langit senja. Wajahnya tampak tenang, tapi lelah. "Mas, nggak kerja hari ini?" tanya Sari sambil tersenyum. Rian menggeleng pelan. Lagi pengen diam aja. Kadang diam juga bentuk doa kan? Sari duduk di sebelahnya, ikut memandang langit. "Mas sering banget liatin langit belakangan ini?" "Soalnya cuma langit yang bisa dengar semua tanpa nyela," jawabnya dengan senyum kecil. Sari terdiam. Ada sesuatu yang berbeda di nada suaranya hari itu, seperti seseorang yang sedang berpamitan perlahan. Malamnya, Rian menulis sesuatu di buku catatan tua yang selalu ia bawa. Tulisan itu berjudul, "Untuk Sari dan anak-anak yang Tuhan titipkan padaku. Terima kasih sudah mengizinkan aku menebus masa laluku dengan cara yang paling indah. Dengan mencintai, tanpa harus memiliki. Aku pernah menjadi laki-laki yang sombong, yang pikir cinta bisa diganti harta. Tapi ternyata cinta sejati justru sederhana. Dia hadir lewat doa orang yang masih mendoakanmu, meski hatinya sudah kau lukai. Kalau nanti aku nggak ada, tolong jaga senyum anak-anak itu, Sari, karena setiap tawa mereka adalah doa untukku." Ia menutup buku itu, menatap ke langit-langit kamar kecilnya, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan, aku sudah pulang." Pagi berikutnya, Rian menemukan Rian masih duduk di kursi kayu depan bengkel. Tubuhnya bersandar tenang, wajahnya damai, seperti sedang tidur. Namun senyum di bibirnya tak lagi bergerak. Sebuah catatan terlipat rapi di pangkuannya, bersama kalimat terakhir yang ia tulis. "Jangan tangisi kepergianku. Aku cuma lebih dulu pulang ke tempat yang damai. Tuhan sudah cukup baik padaku." Air mata Sari mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam catatan itu erat, menatap pria yang pernah membuatnya terluka, kini membuatnya belajar arti ikhlas. Anak-anak panti berdiri di sekeliling, hening. Mereka tak mengerti sepenuhnya, tapi mereka tahu seseorang yang mereka cintai sudah berpulang dengan tenang. Hari pemakaman Rian sederhana, tapi penuh haru. Warga datang, anak-anak panti menabur bunga sambil berdoa. Sari berdiri di antara mereka, menatap makam itu sambil berbisik, "Selamat jalan, Mas. Terima kasih sudah pulang dengan cara yang paling indah." Di langit sore, awan membentuk cahaya lembut seperti senyum. Sari tahu, entah bagaimana, Rian bahagia di tempatnya sekarang. Beberapa bulan kemudian, bengkel kecil itu masih berdiri. Di dindingnya tergantung foto Rian tersenyum, dengan tulisan di bawahnya, "Kesalahan bukan akhir cerita, tapi awal perjalanan pulang." Anak-anak panti sering memandang foto itu sambil tertawa. Sari juga, tapi kali ini bukan dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur. Karena seseorang yang dulu tersesat, akhirnya benar-benar menemukan jalannya pulang. Kadang Tuhan gak langsung kasih yang kita mau, tapi Dia kasih yang kita butuh. Waktu untuk belajar, waktu untuk sadar, dan waktu untuk pulang. Rian sudah pergi, tapi kisahnya nggak berakhir di sini. Karena setiap dari kita pasti pernah jadi Rian,
Pernah salah, pernah jatuh, tapi masih punya kesempatan buat berubah.